Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Meskipun bisa jadi kita tidak pernah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena semangat kita tidak sebagaimana yang dimiliki oleh para pendahulu kita, para salafus saleh, yang mereka begitu perhatian dengan bulan Ramadan. Sampai diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif. Beliau menyebutkan salah satu keterangan ulama di masa silam, bahwa para sahabat, tabi'in dan para ulama salaf di masa silam, kanu yad'ullaha sittata asyhurin ba'da Ramadan. Mereka selama 6 bulan setelah Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayataqabbala minhum, agar Allah menerima amal mereka sepanjang bulan Ramadan. Karena mereka merasa ini adalah sebuah amal yang sangat bernilai, sangat banyak, di mana saat kita melakukannya, kita berlomba-lomba bareng-bareng untuk memperbanyak amal di dalamnya. Karena tidak ada satu bulan penuh di mana kita menggabungkan amal siang dan malam selain bulan Ramadan. Siangnya kita gunakan untuk berpuasa. Sementara malamnya kita banyak menggunakannya untuk membaca Al-Quran, tadarus, termasuk qiyamul lail dengan melaksanakan sholat tarawih. Maka tidak ada bulan di mana kita lebih banyak melakukan ibadah secara bersama-sama melebihi bulan Ramadan. Sehingga para ulama salaf di masa silam mereka sangat berharap amal yang banyak ini yang sangat melelahkan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yad'una Allah sittata asyhurin ayyalqa Ramadan. Dan mereka berdoa kepada Allah selama 6 hari setelahnya. Maksudnya adalah setelah bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan untuk diterima amalnya di sepanjang bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan salah satu di antara doa mereka adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sallimni ila Ramadan, selamatkanlah aku agar bisa menuju Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan mudahkan aku untuk bisa melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, serahkanlah Ramadan untukku, artinya mudahkanlah aku untuk bisa melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal dariku sebagai amal saleh yang tersimpan di sisimu. Sehingga mereka begitu antusias dan punya perhatian besar terhadap amal-amal soleh sepanjang bulan Ramadan. Maka kalau kita mengaca pada diri kita jamaah, mungkin kita tidak pernah mengucapkan doa semacam ini. Dan kita tidak pernah memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Namun dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, Allah berikan kita kesempatan untuk ketemu bulan Ramadan. Banyak di antara saudara kita yang mendahului kita pada waktu kondisi pandemi. Banyak di antara teman-teman kita yang mungkin seusia dengan kita, mereka nggak jumpa dengan Ramadan kali ini. Karena itu, di bagian awal saya akan bacakan sebuah riwayat dari sahabat Talha bin Ubaidillah, yang hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Bahwasanya
ada 2 orang dari kabilah Bali. Anna rajulaini min Baliyin. Ada 2 orang dari kabilah Bali. Nama kabilah ini Baliyun, kabilah Baliyun. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'ah. 2 orang yang berasal dari kabilah ini datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam bareng. Fakana ahaduhuma ashaddu ijtihadan minal akhar. Sebutlah yang satu namanya A, yang satu namanya B. Si A ini lebih rajin beribadah, lebih rajin beramal dibandingkan si B. Faghazal mujtahid minhuma. Lalu si A ini ikut jihad. Fastushhida, dan beliau mati syahid. Radhiyallahu anhu arda. Thumma makathal akharu ba'dahu sanatan. Sementara si B ini diberi oleh Allah usia yang panjang sehingga bertahan hidup sampai setahun berikutnya. Bertahan hidup sampai setahun berikutnya. Setahun berikutnya setelah kematian A, si B ini meninggal dunia. Thumma tuwfiya, kemudian B meninggal dunia. Lalu Talha bin Ubaidillah bercerita, Fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah. Lalu saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya berada di dekat pintu surga. Idza ana bihima. Dan saya bertemu dengan A dan B di dekat pintu surga. Fa kharaja kharijun minal jannah. Tiba-tiba datang seseorang yang keluar dari pintu surga. Dan ini adalah malaikat penjaga surga. Fa adzina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma. Kemudian penjaga surga ini memanggil si B yang dia meninggal dunia setahun setelah si A. Dipanggillah si B. Dipersilahkan untuk masuk surga lebih dulu. Summa kharaja, kemudian malaikat ini keluar lagi. Fa'adzina lilladzi istushhida. Kemudian meminta kepada si A yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Sehingga siapa yang duluan masuk surga? Si B. Padahal A ini lebih rajin beribadah, mati dalam kondisi syahid. Sementara si B ini meninggalnya belakangan, selisih 1 tahun, dan meninggalnya tidak dalam kondisi syahid, tidak dalam medan perang. Tsumma raja'a ilayya. Kemudian malaikat itu balik lagi dan mengatakan kepadaku, Irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Silahkan kau kembali, belum waktunya kau masuk surga. Maka kembalilah Talha bin Ubaidillah, dan begitu kembali beliau bangun dari tidur. Karena ini mimpi. Kemudian Talha menceritakan hal ini kepada para sahabat. Fa'ajibu lidzalika. Mereka pun terheran. Kenapa mereka terheran? Kok bisa si A yang lebih rajin ibadah, yang mati di medan jihad, tapi beliau masuk surga lebih belakangan dibandingkan si B. Padahal B tidak lebih rajin ibadah dibandingkan si A, dan beliau tidak meninggal dalam posisi di medan jihad. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu al-hadits. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau ceritakan, dan mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian ini. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan. Ya Rasulullah, si A ini lebih rajin ibadah. Tsumma istushhida. Selain itu, beliau juga mati syahid. Rajin ibadah, mati syahid. Itu kan prestasi yang luar biasa. Mungkin tidak ada di antara kita yang memilikinya. Wa dakhala hadzal akhir al-jannata qablahu. Sementara si B ini lebih duluan masuk surga. Padahal beliau tidak lebih rajin ibadah dan tidak mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasih penjelasan. Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah si B ini tetap hidup selama 1 tahun setelah A? Qalu bala. Para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza. Lalu beliau berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian beliau berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu beliau melaksanakan salat
kadza wa kadza min sajdatin, dan melakukan sujud selama sekian kali. Coba kita hitung ya. Beliau melakukan sujud selama sekian kali dalam waktu 1 tahun. Sehari kita sholat berapa rakaat? 17. Dikalikan sujud per 1 rakaat 2. Berarti 34 sujud dalam sehari. Kali setahun ada berapa hari? 356 kalau pakai hitungan hijriah ya. 356. 12.104 kurang lebih. Belum sholat sunnahnya. Sehingga kalau kita menjaga sholat wajib saja, kita itu sujud sebanyak 12.104 kali. Yang wajib tok Pak itu Pak. Dan Nabi SAW sebutkan itu dalam hadis ini. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dan dia melaksanakan salat. Kemudian dia sujud sebanyak 12.000 kali. Lebih. 12.104 sujud. Dalam waktu setahun. Qalu bala. Betul ya Rasulullah. Masya Allah. Ini usia panjang jamaah. Kelebihan yang luar biasa. Yang mungkin bagi kita nggak kepikir. Kalau ternyata ini adalah modal besar. Teman-teman kita yang mungkin seusia dengan kita. Ada salah satu teman sekelas saya. Teman sekelas saya waktu di Lamongan. Dari SMP sampai SMA kita selalu satu kelas. SMA ya, kita selalu satu kelas. SMP kayaknya beda kelas. Tapi satu angkatan. Beliau meninggal dunia pada peristiwa COVID kemarin. Beberapa teman-teman yang lain mereka mendahului kita. Maka kita dikasih oleh Allah usia yang lebih panjang. Di saat itu kita melaksanakan ibadah. Dalam waktu beberapa tahun. Kita melakukan puasa sekian kali. Kita melakukan salat sekian kali. Kita melakukan sujud sekian kali. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah. Masya Allah. Baik. Kalau kita hitung, kita itu salat 712 rakaat dalam setahun. Kurang lebih ya. Ini pakai hitungan tahun Hijriyah yang lebih sedikit, selisih 11 hari dengan hitungan tahun Masehi. Apa kata Nabi SAW? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jaraknya di antara mereka berdua melebihi jarak langit dan bumi. Masya Allah. Itulah anugerah usia panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda bisa lihat ya. Jika satu Ramadan, karena ini cuma 1 tahun. Jika satu Ramadan bisa membuat sahabat ini lebih unggul dibandingkan sahabat yang mati di medan jihad. Padahal cuma 1 Ramadan. Padahal hanya 1 Ramadan bisa membuat sahabat ini lebih unggul dibandingkan sahabat yang ikut berangkat di medan jihad. Sehingga dia mendapatkan surga lebih awal. Bagaimana lagi dengan banyak Ramadan? Kita mengalami Ramadan berapa kali? Masya Allah Pak, banyak kita jumpai Ramadan. Sesuai dengan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka jika ada banyak Ramadan yang kita lakukan dan ternyata tidak membuat kita lebih unggul dibandingkan mereka yang mendahului kita dalam masalah ibadah. Mereka yang mendahului kita dari sisi usia, mereka lebih dulu meninggalnya. Berarti ada banyak yang salah dari Ramadan kita. Ada apa dengan Ramadan kita? Mungkin banyak di antara kita yang tidak begitu memanfaatkan dengan baik Ramadan ini. Kita tidak punya perhatian. Sebelum melaksanakan ibadah, kita nggak perhatian. Sehingga kita tidak pernah persiapan. Baik dari sisi ilmu, baik dari sisi mental, maupun persiapan doa. Anda punya bekal apa sebelum Ramadan? Pernah meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk beramal? Tidak Pak, pokoknya mengalir begitu saja. Karena sudah jadi kebiasaan dan rutinitas. Ataukah pernah Anda misalnya belajar dulu, saya ingin tahu fikih ketika Ramadan itu apa saja, pembatalnya apa, detail-detailnya apa, hal-hal kontemporer
terkait Ramadan itu apa saja. Misalnya ketika orang suntik vaksin. Sekarang kan banyak ya suntik vaksin. Tadi ada yang bertanya suntik KB itu batal puasa atau tidak. Ini Ramadan kok ingatnya KB ini. Mau program apa? Suntik KB itu batal atau tidak? Suntik vaksin itu batal atau tidak? Ini perkara kontemporer yang dialami oleh masyarakat. Apalagi sekarang kan ngejar booster ya untuk target bisa mudik. Masya Allah. Dan masih banyak yang tidak kita ketahui. Apakah kita pernah persiapan sebelum Ramadan? Kemudian kita menyiapkan mental. Saya harus beranikan diri, bertekad Ramadan ini banyak melakukan ibadah. Fokus untuk melakukan ibadah. Mungkin kita nggak persiapan. Jadi jamaah yang dimulakan Allah. Pada saat kita melaksanakan ibadah, kita juga kadang nggak begitu perhatian. Puasa kita jadi nggak berkualitas. Banyak di antara kita yang nggak begitu perhatian terhadap masalah puasa yang baik. Adab-adab tidak kita jaga. Selesai Ramadan, kita juga nggak pernah merasa agar amal itu diterima oleh Allah. Jadi kita biasa saja. Begitu Idul Fitri bahagia, luar biasa. Sudah selesai puasa. Itulah yang terjadi pada diri kita. Maka terdapat nasihat ya, yang perlu kita perhatikan bahwa dalam melaksanakan ibadah, tolong 3 segmen ini diperhatikan. Persiapan menjelang ibadah, melaksanakan ibadah sebaik mungkin, dan yang ketiga adalah menjaga ibadah itu agar tidak hilang pahalanya. Dan yang ketiga ini tidak kalah penting. Makanya sampai ada perkataan dari seorang ulama salaf, kalau nggak salah bahkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa bagi mereka menjaga amal asyaddu minal amal. Hifdzul amal asyaddu minal amal. Menjaga amal lebih berat dibandingkan beramal. Bagaimana bentuk menjaga amal? Dia jaga agar amal itu nggak hilang pahalanya. Dan dia berusaha untuk bagaimana agar amal itu diterima oleh Allah. Banyak berdoa. Jadi dibantu dengan doa. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Nggak selesai mereka itu membaca doa seperti itu. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana, ya Allah terimalah puasa kami, tahajud kami. Nggak habis-habis mereka itu berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan. Karena mereka merasa sangat sayang ketika ibadah ini hilang nilainya. Baik. Lalu bagaimana caranya agar ketika kita beramal itu maksimal? Salah satu di antara cara agar saat kita beramal itu bisa maksimal adalah membayangkan jangan-jangan ini adalah amal ibadah yang terakhir yang kita kerjakan. Kemudian setelah ini kita akan menghadap Allah. Pasti orang itu akan serius jika dia sadar kalau dia nanti akan dihisab. Dan itu pernah menjadi nasihat Rasulullah SAW. Meskipun dalam hadis ini ada sebagian ulama yang menilai bermasalah. Namun sebagian ulama menilai sebagai hadis yang hasan. Ada dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian lelaki ini minta saran kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW melayani. Meskipun beliau sibuk kedatangan tamu, beliau melayani. Ada orang yang datang minta nasihat, dikasih nasihat. Idni wa aujis wa fi riwayatin alimni wa aujis. Tolong ajari aku ya Rasulullah dengan pelajaran yang ringkas. Boleh minta yang ringkas saja, jangan panjang-panjang. Dalam riwayat yang lain, tolong idni, berikan nasihat aku. Wa aujis, dan berikan nasihat yang ringkas. Qala, kemudian Nabi SAW ngasih nasihat. Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Kalau kamu salat, lakukanlah salat seperti salatnya orang yang mau meninggal. Selesai salat, kamu mati.
Bayangkan seperti itu. Fasalli salata muwaddi. Selesai salat kau mati. Saya pernah mendengar guru saya ya, Al-Ustadz Aris Munandar, hafizahullah ta'ala. Ketika beliau jadi imam, di waktu itu di pondok. Kemudian beliau menyiapkan makmum. Selain merapikan dan merapatkan shaf, lalu beliau mengatakan, Sallu salata muwaddi. Salatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang sebentar lagi mau mati. Tapi waktu itu saya nggak paham bahasa Arab, jadi cuman mandok-mandok saja ya. Mungkin yang lain paham. Karena ini waktu itu saya baru masuk pondok, baru pemula, nggak ngerti saya. Sallu salata muwaddi. Kerjakanlah salat seperti salatnya orang yang mau mati. Pesan yang luar biasa. Memang ada riwayat bahwa Nabi SAW sebelum melaksanakan salat beliau pernah berpesan seperti itu, tapi riwayatnya dhaif menurut keterangan sebagian ulama. Namun beliau kasih pesan seperti itu agar ketika salat kita bisa khusyuk tenggelam dalam salat kita. Karena orang ketika menjalani ibadah dan dia membayangkan ini yang terakhir, mungkin dia akan serius. Karena nggak ada kesempatan setelah ini untuk melaksanakannya. Ini yang terakhir. Bayangkan kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan setelah ini akan ada tinggalkan dunia. Dan Anda tidak punya kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Mungkin kita akan sangat serius dalam melaksanakannya. Apalagi yang akan kita cari kalau ini adalah yang terakhir. Maka ini adalah pesan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Kita posisikan diri kita akan berpisah, akan pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Di saat kita melakukan sesuatu, maka kita akan serius untuk melakukannya. Tanamkan dalam hati kita setiap kali kita melaksanakan ibadah seperti ini kondisinya. Pak, berarti kita mengharapkan kematian? Tidak. Bukan. Di situ tidak ada unsur mengharapkan kematian. Tapi membayangkan, andaikan ini adalah salat terakhirku, Ramadan terakhirku, ibadah terakhirku. Sehingga kita akan sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Kita akan fokus ketika melaksanakannya. Karena orang yang melakukan memiliki pemahaman semacam ini, dia akan lakukan ibadah itu semaksimalnya. Baik, Masya Allah ya. Sehingga jamaah yang dimulakan Allah, mungkin menata hati dalam hal ini penting. Karena itulah ruh bagi amal seorang hamba. Amal kita jadi serius, biasa saja, nyantai, gak ada rasa, itu karena masalah batin. Sehingga ketika batin sudah ditata sebelum beramal, maka orang akan lebih siap ketika menghadapinya. Jamaah, kita jumpai seperti ini di tengah masyarakat. Ada orang yang dia mungkin tidak serius dalam beramal. Ramadan, suasananya sama sebagaimana di luar Ramadan. Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja. Puasa tidak memberikan pengaruh sama sekali bagi dirinya. Maka orang seperti ini bagaimana mungkin puasa itu akan memberikan perubahan bagi dia. Tayyib. Saya bacakan sebuah keterangan nasihat yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan barangkali nasihat ini cukup sering kita dengar. Karena berkali-kali saya sampaikan, juga para asatidah yang lain menyampaikannya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim." Kalau kau berpuasa, maka ajak berpuasa telingamu, pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari berdusta dan ucapan yang haram. Dan terutama ucapan yang haram itu adalah ghibah dan dusta.
Terutama ucapan yang haram itu adalah ghibah dan dusta. Ada sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh oleh seorang ulama, Mujahid bin Jabr. Beliau menyebutkan tentang dua pembatal yang paling berat yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Siapa man salima minhuma, siapa yang selamat dari dua pembatal ini, insya Allah puasanya selamat. Al-kadhib wal ghibah, dusta dan ghibah. Makanya kadang kita berpikir ya, kadang ada orang yang dia itu berada dalam suasana penuh dengan dusta. Pak, saya bekerja di sebuah instansi, kalau saya nggak ikut-ikutan dusta, saya nggak bisa. Loh, kenapa Pak? Karena lingkungan kerja sudah seperti itu. Masya Allah. Anda setiap hari bergumul dengan seperti itu, kok betah banget Anda ini. Sabar, mendengarkan dusta sabar. Kan kadang ada orang yang dusta itu dusta kolektif ya. Hampir semuanya tahu kalau itu dusta. Semuanya tahu kalau itu ngapusi. Semuanya tahu itu penipuan. Dusta kolektif. Ini orang sabar banget. Kita mendengar dusta, itu kan kadang nggak betah. Pingin kita menceritakan aslinya. Itu bohong, itu aslinya kayak gini. Karena orang yang nalurinya masih sehat, fitrahnya masih sehat, mendengarkan kedustaan, kebohongan, nggak betah dia. Tapi ada orang yang dia dalam masalah kedustaan itu, dia bertahan dan betah-betah bareng-bareng tuh betah dia. Contohnya gimana Pak? Ya misalnya setiap kali ada penyelewengan dalam masalah keuangan, itu pasti nanti diiringi dengan dusta bareng. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan karakter, dua bentuk karakter yang itu selalu berdampingan. Dalam konteks Allah bercerita tentang karakter Yahudi. Samma'una lil kadhib akaluna lis-suh. Mereka ini orang yang suka mendengarkan kedustaan, suka makan sogok. Nempel ini dua karakter. Makanya kalau di instansi manapun yang di situ dalam masalah keuangan tidak terbuka, tidak terukur, banyak pelanggaran, pasti banyak dusta yang disimpan bareng-bareng. Sehingga dia tahu, paling itu bohong, ini bohong. Satu teman kantor dengan teman kantor yang lain saling tahu dia. Saling sadar. Disimpan bareng-bareng. Ini orang kok sabar banget dengar dusta. Kadang kan kita itu bagi orang yang nalurinya masih sehat, mendengarkan, fulan itu dusta. Akhirnya kita punya kecenderungan ingin cerita. Bohong dia, itu dusta dia. Tidak seperti itu. Masya Allah. Nah saya bayangin ya, kalau orang kerja di tempat seperti ini terus puasanya kayak gimana? Bertahun-tahun mereka seperti itu. Tayyib. Padahal dengan dusta ini bisa merontokkan pahala puasa. Yang kedua ghibah. Ada juga suasana ghibah. Dan ghibah itu biasanya terbawa oleh komunitas. Makanya pada saat kita berkomunitas, lalu komunitas kita adalah orang-orang yang suka bicara dusta, suka ghibah, Anda tolong pindah. Jangan bertahan di situ. Komunitas yang menggiring kita untuk ngajak kita melakukan hal yang buruk, Anda pindah, jangan bertahan di situ. Cari komunitas yang lain yang tidak mengajak Anda untuk berghibah. Saya pernah bertemu dengan sekelompok orang yang iktikaf, tapi dia ngumpul bareng terus. Itu Masya Allah, iktikaf rasanya bukan iktikaf. Ngumpul bareng ya memang di masjid, tapi yang dibicarakan A, B, C. Subhanallah, ngapain kalian ini di masjid kumpul bareng tapi banyak membicarakan orang, banyak membicarakan masalah dunia, banyak membicarakan masalah yang subhanallah penuh dengan ghibah dan penuh dengan ucapan sia-sia.
Gak ada nilainya jemaah. Kalau ketemu seperti ini, tolong Anda iktikafnya menyendiri saja. Fungsi iktikaf itu kan biar kita lebih banyak bermunajat dengan Allah, menyendiri dengan Allah. Makanya dalam iktikaf ditekankan sebisa mungkin jangan banyak berinteraksi dengan yang lain. Sebisa mungkin jangan banyak berinteraksi dengan yang lain. Semakin gak banyak berinteraksi makin bagus, makin berkualitas iktikafnya. Sebab semakin banyak menyendiri, iktikaf kita semakin berkualitas. Maka jangan banyak berinteraksi dengan yang lain. Sehingga pada waktu kita iktikaf, kita menyendiri. Makanya Nabi SAW ketika iktikaf, beliau pasang tabir, pasang tenda. Lalu beliau masuk ke dalam tenda itu. Masuk ke dalam kemah itu, dan beliau banyak bermunajat, beribadah sendiri. Kenapa harus pasang tenda? Padahal beliau sudah berada di dalam masjid. Ini kan di dalam masjid. Tenda itu bukan seperti tenda kemah, bukan. Tadi dikasih kain gitu di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam itu sehingga tidak dilihat oleh sahabat. Dari situ kita bisa memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi interaksi dengan yang lain. Sudah tidak ada lagi nerima tanya jawab. Tidak ada kegiatan misalnya ada orang bertanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani konsultasi. Beliau lebih banyak fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga kembali kepada perkataan yang disampaikan oleh Jabir. Wada'adal jar, dan tinggalkan sikap mengganggu tetangga, mengganggu orang lain. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah. Jadilah kamu orang yang berwibawa ketika berpuasa, yauma saumika, di hari ketika kau berpuasa. Seorang mukmin ketika berpuasa diminta oleh sahabat Jabir, jadilah orang yang berwibawa. Kapan seorang mukmin itu berwibawa? Seorang mukmin berwibawa pada saat dia tinggalkan maksiat. Dia tinggalkan perbuatan kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah. Pada saat dia tinggalkan aneka bentuk maksiat itu, dia akan menjadi orang yang sangat berwibawa. Karena wibawa seorang muslim adalah ketika dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan wibawa disebabkan karena dia kaya, bukan wibawa yang disebabkan karena dia memiliki harta, bukan wibawa karena jabatan, bukan wibawa karena status sosial, tapi wibawa karena takwa. Ada orang yang dia kaya, tapi terhina di mata masyarakat. Karena nggak bisa jaga diri. Jelek pergaulannya di masyarakat. Dia bukan tipe orang yang banyak menderma, eksklusif di masyarakat. Terus apa lagi? Dan kadang dalam urusan dunia dia terlalu sombong. Kalau nggak sombong, dia terlalu Dia terlalu pamer harta, rakus terhadap harta. Di mata masyarakat jatuh itu orang, meskipun dia kaya. Ada juga pejabat, tapi malah dijadikan bahan permainan orang. Sering dibully, sehingga dia di mata masyarakat jatuh. Nggak punya wibawa. Maka wibawa seorang mukmin bukan di sini. Wibawa seorang mukmin adalah ketika dia dijadikan sebagai, atau dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya ketika seorang hamba itu dekat dengan Quran, terlihat semakin berwibawa. Ketika seorang hamba itu dekat dengan ketaatan, terlihat semakin berwibawa. Dan karakter seorang mukmin semakin senior, semakin kelihatan wibawanya. Masya Allah. Semakin senior, semakin kelihatan wibawanya. Nabi SAW berdoa kepada Allah, wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku kembali
menjadi manusia yang berada di umur yang terhina. Apa itu? Usia tua, tapi nggak nyadari usianya, nggak nyadari tuanya, sehingga dia berbuat seenaknya sendiri. Kan kadang ada orang tua yang, ya Masya Allah ya, dia lebih nggak karuan dibandingkan yang masih muda. Seenaknya sendiri, ngomong seenaknya sendiri, bertindak seenaknya sendiri. Masya Allah, nggak sadar usia dia, nggak malu dengan usianya yang sudah tua. Sehingga ketika dia tua, hilang wibawanya. Akhirnya ketika dia marah, nggak digubris, dia ngapa-ngapain nggak digubris. Tapi seorang mukmin yang dekat dengan syariat, dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran dan hadis, dia selalu, atau dia akan semakin berwibawa. Makin putih rambutnya, jenggotnya, keluar uban. Semakin kelihatan berwibawa. Itulah bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Kemudian bagian akhir Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, dan jangan kau jadikan hari berpuasa dengan tidak berpuasa kondisinya sama saja. Poso ora poso padha wae, maksiat tetap jalan. Ini apa-apaan? Nggak ada bedanya antara suasana Ramadan dengan di luar Ramadan. Kalau terjadi seperti ini, kapan kita bisa menjadikan Ramadan itu berkualitas? Nah, kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, intinya kita dituntut untuk lebih banyak menjaga diri jangan berbuat maksiat, agar kita bisa menjadi orang yang lebih berwibawa sepanjang puasa. Sebab kondisi yang menyebabkan orang itu gagal puasanya adalah dia banyak berbuat maksiat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad dan statusnya hasan. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih." Siapa yang nggak bisa meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, dan qauluz zur itu mencakup semua perbuatan dan ucapan, mencakup semua ucapan yang melanggar syariat. Ucapan dusta, ucapan haram, kalimat jorok, dan seterusnya. Wal amala bihi atau perbuatan dusta, semua perbuatan yang melanggar syariat, maksiat. Kemudian termasuk juga waliyadzubillah sampai perbuatan kesyirikan. Fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Orang yang nggak bisa meninggalkan seperti ini, Allah nggak butuh puasanya. Kalau Allah nggak butuh puasanya, maka kira-kira berpahala atau tidak? Jawabannya tidak. Allah nggak butuh puasanya. Karena itulah, jika kita merasa bahwasanya amal ini adalah amal yang perlu untuk dijaga, tolong sayangi amal Ramadan Anda dengan menghindari maksiat, jaga mata, jaga pendengaran, jaga lisan, agar amal kita nggak sia-sia, nggak hilang. Tolong sayangi amal ini dengan kita jaga. Dan berikutnya, untuk mengalihkan perhatian itu, kita jadikan target amal-amal ibadah. Sibukkan diri kita dengan amal ibadah. Karena ketika seorang hamba itu sibuk dengan amal ibadah, maka dia akan meninggalkan kesibukan untuk berbuat maksiat, untuk melakukan pelanggaran yang lainnya. Baik. Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan, manusia itu tidak bisa stagnan. Dia akan selalu terus bergerak. Kalau nggak maju, mundur. Tidak ada jalan di tempat. Tidak ada jalan di tempat. Sehingga
Kondisi manusia hanya ada pada dua keadaan. Kalau nggak maju, mundur. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan ini dalam Al-Qur'an, "Liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar." Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk maju atau mundur. Dan terjadi orang seperti itu. Maka manusia, kalau dia tidak mengisi hidupnya dengan ketaatan, pasti nanti akan terisi dengan kemaksiatan. Nggak ada jalan di tempat. Dan orang apalagi kalau sudah susah untuk diatur. Ya terserah aku tuh, terserah saya, sakarepku. Sakarepku gimana maksudnya? Ya ini kan milik-milik saya, terserah saya. Dia akhirnya nggak beraturan. Tidak mau diatur dengan aturan syariat, terus mengikuti aturan hawa nafsunya. Banyak jamaah seperti itu. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala bimbingan. Agar ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah ini sebaik mungkin. Dimudahkan oleh Allah untuk menjalani puasa sebaik mungkin, qiyamul lail sebaik mungkin. Sebagaimana dalam doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Yang merasa sayang dengan puasanya, tolong rutinkan doa ini. Agar puasa kita lebih berkualitas. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai amal yang diterima. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukur jazakumullah khairan Ustaz. Mohon izin Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Mohon izin untuk saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan untuk Ustaz, keluarga dan tim ANB serta kaum muslimin Toyota. Pertanyaannya adalah, apakah boleh meminta dipanjangkan umur dan apakah ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat tentang hal tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pujian kepada orang yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, coba kita carikan hadisnya, bahwa salah satu di antara orang yang terbaik adalah man tala umruhu, orang yang usianya panjang dan amalnya banyak. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Dalam riwayat yang lain, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, anna rajulan qala, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia seperti apakah? Manusia seperti apakah yang terbaik? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Qala fa ayyun nasi syarrun? Lalu manusia siapakah yang paling buruk? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Masya Allah. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya punya umur panjang itu termasuk di antara kelebihan. Punya umur panjang termasuk di antara kelebihan. Karena itu bagian dari modal yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Maka Allah jadikan waktu itu sebagai sumpah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dan wal asri di sini adalah ibarat modal. Masa ini adalah ibarat modal bagi manusia. Modal hidup kita adalah waktu. Kamu dikasih waktu. Kau gunakan untuk apa? Pakai nge-game, pakai jalan-jalan, dipakai sesuatu yang sifatnya sia-sia. Rugi.
sangat disayangkan. Ibaratnya dia dikasih modal, tapi modal itu diecer-ecer, ya, dibuang-buang, disia-siakan, dibuang-buang, disia-siakan. Rugi banget kamu. Dikasih modal kok disia-siakan. Maka berdasarkan hadis ini, diperbolehkan bagi kita untuk minta agar dipanjangkan usianya, namun jangan dibiarkan mutlak seperti itu. Jangan dibiarkan mutlak seperti itu, tapi dikasih tambahan dan diberkahi. Ya Allah, panjangkanlah usiaku dan berkahi usiaku dengan amal saleh. Masya Allah. Itulah yang indah. Berarti kita minta agar bisa menjadi orang yang baik dengan dipanjangkan umurnya dan amalnya bagus. Karena kalau hanya sebatas minta panjang umur, lalu dikasih oleh Allah usia panjang, gak mati-mati, gimana? Loro kabeh wae. Dalam forum orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua ya. Waktu itu kajian di Pogung kalau tidak salah. Saya tanya kepada jamaah, tolong di antara jamaah yang pengen dikasih usia oleh Allah 200 tahun angkat tangan. Tidak ada yang mau angkat tangan, Pak. Tidak ada yang mau angkat tangan. 200 tahun, tidak ada yang mau. Yang pengen dikasih usia 150 tahun, tidak mau mereka. Mereka yang sudah sepuh, yang usia 80 tahun, 70 tahun ke atas. Mas, urip kesel, hidup ini capek. Apalagi di usia seperti itu. Mau menikmati apa? Untu wis ilang kabeh, ompong giginya ya. Gigi sudah banyak yang hilang sehingga ompong. Mau ngunyah daging tidak bisa, banyak pantangan, makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh. Belum lagi badan juga nggak bisa diajak selincah dulu, gerak sedikit sudah pegel, dipakai sholat kadang encoen, dipakai jalan saja sudah gemeteran. Sehingga beliau menyampaikan, hidup ini capek, mau nyari apa kita? Maka dikasih usia sepanjang itu buat apa? Tidak mau. Kasih usia 150? Tidak mau. Sehingga mereka yang usianya 80, ya bagi dia, kalaupun saya mati siap saja. Baik. Karena itu ketika berdoa, jangan cuma sebatas minta agar diberi oleh Allah usia panjang. Titik, tidak. Tapi kita minta, ya Allah berikanlah aku usia yang panjang dan berkahi usiaku dengan amal saleh. Insya Allah itu yang bernilai. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ketika kita sedang sakit, doa mana yang lebih tepat untuk dipanjatkan, yang lebih baik? Apakah doa memohon segera disembuhkan sakitnya, atau doa agar sakit kita menjadi menghapus dosa-dosa kita dan kita sabar di atas? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda berbicara tentang masalah hukum, maka masalah berobat dan tidak berobat itu sifatnya pilihan. Sehingga dulu ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW dalam posisi sakit. Apa sakitnya? Beliau itu ayanen, tapi kambuh-kambuhan. Kadang kambuh, kadang tidak. Kadang kambuh, kadang tidak. Datang kepada Nabi SAW. Minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong sembuhkan saya. Oleh Nabi SAW tidak langsung direspon disembuhkan. Mungkin kalau di tempat kita ini bisa jadi membuka praktek pengobatan alternatif. Datang ke sana, nanti didoakan langsung sembuh. Nabi SAW tidak demikian. Bahkan beliau berikan nasihat. Kalau kau mau, aku bisa doakan kamu dan kau sembuh. Tapi kalau kau mau, kau bertahan dalam posisi sakit ini, walakil jannah, dan nanti kau dapat surga. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya pilih yang kedua. Saya pilih untuk tetap sabar mengalami sakit ini. Tapi tolong doakan agar ketika ayanku kumat, saya tidak membuka aurat. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Sehingga ketika ayanan badannya bergerak-gerak, beliau tidak membuka aurat. Tapi beliau ayanan.
Dan itu nggak hilang-hilang sampai mati. Sampai mati. Masya Allah. Kemudian datang di kesempatan yang lain sahabat yang dalam posisi buta matanya. Minta kepada Nabi SAW agar disembuhkan. Nabi SAW ngasih pilihan. Kalau kau mau aku doakan. Kalau kau mau aku doakan dan matamu sembuh. Kalau kau mau, kau bersabar. Dan nanti kau dapat surga. Tapi untuk kali ini sahabat ini milih yang pertama. Dia ingin sembuh. Sehingga dalam masalah pengobatan, itu sifatnya pilihan. Mau diobati, ya, diperbolehkan, dan tidak berobat, pendapat yang kuat juga boleh. Dan itu tidak masuk dalam kategori bunuh diri. Tidak masuk dalam kategori bunuh diri. Kamu kok sakit, kenapa nggak berobat? Saya pilih sabar. Itu diperbolehkan, tidak masuk dalam kategori bunuh diri. Kecuali pada satu keadaan di mana dia di posisi yang mengancam nyawanya, lalu dia sama sekali tidak, padahal berobat memungkinkan bagi dia, kemudian dia celakakan dirinya dengan cara tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau ngapain sampai mati. Itu bisa jadi, ya, waliyadzubillah, nanti terhitung bunuh diri. Tayyib. Tapi kalau sakit dan sakitnya normal atau sakit yang dia pada posisi pilihan saya nggak berobat, itu tidak dilarang. Makanya dalam kondisi wabah Rasulullah SAW kan melarang. Yang berada di dalam jangan keluar, yang berada di luar jangan masuk, yang berada di dalam jangan keluar, firaran minal maut, karena lari dari kematian. Jangan, tetap di situ, sabar sampai pun harus mati di tengah waktu. Nah kemudian pada waktu kita berdoa memohon kesembuhan, berarti itu bagian dari contoh berobat, karena berobat itu bisa juga dengan doa. Nah, saat kita berdoa seperti ini, mana yang lebih baik? Doa minta sembuh atau doa agar penyakit ini jadi penghapus dosa? Tergantung posisi Anda. Kalau dengan sakit itu ada banyak kewajiban yang menjadi tidak tertunaikan, silahkan minta kesembuhan. Ya. Pak, saya ini kerjaan saya banyak, Pak. Dan saya saat ini nggak bisa melakukannya karena sakit. Silakan Anda berdoa, semoga Allah sembuhkan, lalu nanti, ya, ketika Anda sembuh bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban Anda. Meskipun boleh juga misalnya orang merasa, saya nggak banyak pekerjaan, saya sudah pensiun, nggak ngapa-ngapain, di rumah saja, cuman kursi sama kasur. Kemudian berdoa semoga sakit ini menghapus dosa saya. Silahkan. Wallahu a'lam. Ya, tapi Ustaz, ini ada juga pertanyaan yang Japri, Ustaz, dari chat juga. Afwan izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang-orang yang berpuasa tapi masih dalam kemaksiatan, misal masih bekerja di perusahaan riba? Dan mungkin menyambung, Ustaz, mungkin pertanyaan sedih juga, bagaimana istilahnya meningkatkan pahala puasa kita karena kita sendiri masih banyak maksiat? Apakah dengan kita memberi makan orang puasa bisa menutup kekurangan pahala puasa Ramadan kita? Syukran, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah, bagaimana ketika kita berpuasa namun kita masih rajin bermaksiat? Ya bisa jadi malah menghasilkan dosa. Sehingga berpuasa tapi masih bekerja di lembaga riba misalnya, nggak segera tobat, bisa jadi malah menghasilkan dosa. Menuntut Anda untuk segera resign. Sayangi amal Anda. Nabi SAW pernah turun dari mimbar dan beliau membaca amin, amin, amin. Sahabat bertanya, apa sebabnya Anda membaca amin? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, Jibril berdoa dengan 3 doa. Salah satunya apa? Raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah orang yang masuk bulan Ramadan sementara dia belum diampuni dosanya. Berarti selesai Ramadan dia masih punya dosa. Kok bisa, Pak? Puasanya nggak bisa menjadi kafar? Karena ketika dia berpuasa Ramadan penuh dengan perbuatan-perbuatan dusta, perbuatan maksiat dan seterusnya. Ya, maka orang perlu
ya untuk menjaga diri. Kasihani puasamu, kasihani amalmu, sayangi, jangan disia-siakan hanya dengan cara melakukan perbuatan maksiat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, yang kedua tadi Ustaz, apakah dengan memberi makan orang berpuasa bisa menutup kekurangan Ustaz? Apakah dengan memberikan berbuka orang yang berpuasa bisa menjadi penghapus dari itu? Tolong bedakan antara kesetaraan amal dengan pahala amal. Itu beda ya. Ada kesetaraan pahala amal dan ada amal. Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu, siapa yang memberi iftar bagi seorang muslim, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa, yang diberi iftar. Kemudian, apakah itu nanti jadi aman kita? Saya sudah memberikan iftar 100 orang. Mereka ini para santri, serius-serius puasanya. Semoga saya dapat puasa 100 orang. Maka puasa saya nggak tak buat berkualitas, nggak apa-apa. Bukan kayak gitu. Anda punya tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban ini. Dan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Kalaupun ada orang yang beramal sempurna, ya itu hak dia. Bukan kita mengambil haknya. Orang yang beramal sempurna itu hak dia. Bukan kita yang mengambil haknya. Maka, ya kita tetap mendapatkan pahala puasa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itu, sejumlah orang yang kita beri berbuka. Namun bukan berarti itu bisa menggantikan posisi puasa kita yang tidak berkualitas, bukan. Karena kita akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz sudah 17.30, tapi masih ada satu pertanyaan. Bagaimana Ustaz? Silakan. Satu pertanyaan di kolom chat terkait fidyah Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tata cara membayarkan fidyah puasa Ramadan untuk orang tua kita yang sudah tidak bisa berpuasa karena sudah sepuh? Apakah boleh sebagai anak fidyah dengan bagian sebagai fidyah? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai cara membayar fidyah untuk orang tua yang sudah sepuh, boleh dibayarkan oleh anaknya. Karena fidyah itu boleh dibayarkan oleh keluarga. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah berapa jumlah beliau tidak berpuasa? Sebulan penuh Pak Ustaz, sudah nggak bisa berpuasa. Oh baik, berarti Anda punya kewajiban untuk bayar fidyah sebanyak 29 hari. Per hari adalah setengah sok beras. Setengah sok itu berapa? Setengah sok itu sama dengan setengahnya zakat fitrah. Zakat fitrah berapa? Berapa zakat fitrah? 275 atau 3 kilo. Berarti yang Anda keluarkan adalah 1,5 kilo per hari. Maka kalau 30 hari berarti 45 kilo. Anda beli beras 50 kilo atau 45 kilo, langsung sumbangkan ke orang yang membutuhkan, orang miskin. Boleh satu orang. Boleh juga dicacah-cacah jadi banyak orang. Sehingga 45 kilo itu Anda kasihkan ke satu orang, silahkan. Boleh beberapa orang. Wallahu a'lam. Ya, syukur Ustaz. Kalau di sini membagikan paket sembako, kalau sembakonya bukan bahan makanan pokok ya enggak boleh. Maka harus bahan makanan pokok seperti beras kalau di tempat kita. Ya, sehingga harus berupa bahan makanan pokok yang dipakai untuk bayar fidyah. Dan bahan makanan pokoknya sesuai dengan min awsati ma tut'imuna ahlikum. Sesuai dengan bahan makanan pokok sehari-hari. Bapak biasanya kalau makan nasi atau tidak? Oh, saya makan beras basmati. Masya Allah. Zakat fitrah pakai beras basmati. Mahal ya. Per kilo berapa? 40-an ribu ya. Sampai 3 kilo. Tapi kalau beras biasa kan 10 ribu. Wallahu a'lam. Ya, Tayyib Ustaz, itu pertanyaan terakhir untuk hari ini.
Syukran jazakallahu khairan. Silakan ditutup dan dicukup satu kajian hari. Nah, kita haturkan jazakumullah khairan bagi panitia dan jamaah sekalian. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bekal yang bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi teman-teman sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.